Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta pandangan para ulama memberikan solusi pedoman dalam menghadapi krisis iklim melalui etik lingkungan. Pernahkah kita berpikir mengapa banjir, kebakaran hutan, suhu bumi yang semakin panas, dan cuaca yang tidak menentu semakin sering terjadi? Apakah Islam hanya mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah atau juga mengajarkan bagaimana menjaga tempat kita hidup? Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis iklim, yaitu perubahan iklim yang terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan pencemaran lingkungan. Dampaknya mulai kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja dampak yang nyata dari krisis iklim tersebut? Jadi, teman-teman, krisis iklim bukan lagi sekedar isu global, tapi sudah menjadi kenyataan. Meningkatnya suhu bumi menyebabkan gelombang panas sering terjadi. Curah hujan yang tidak menentu memicu banjir di satu wilayah, sementara wilayah lain mengalami kekeringan. Kebakaran hutan semakin sering terjadi dan menghasilkan asap yang mencemari udara serta mengganggu kesehatan masyarakat. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat berbagai contoh nyata, seperti banjir yang berulang di sejumlah beberapa wilayah, tanah longsor akibat hujan ekstrim, abrasi pantai karena kenaikan permukaan air laut, serta gagal panen yang dialami petani akibat perubahan musim yang tidak menentu. Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada perekonomian, ketahanan pangan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Islam sebenarnya telah memberikan kita pedoman tentang bagaimana manusia harus memperlakukan alam. Dan dalam perspektif ilmu hadis, menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada kita sebagai khalifah di bumi. Etika lingkungan dalam Islam adalah seperangkat nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam agar tetap seimbang, tidak merusak dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, bukan sekadar sumber daya yang boleh dieksploitasi, tapi juga titipan Allah yang wajib dijaga. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan terjadi begitu saja, tapi juga melainkan merupakan akibat dari perilaku manusia yang melampaui batas. Oleh karena itu, manusia juga mengalami tanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki bumi. Prinsip tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanu aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqatun." Artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman, kemudian dimakan oleh manusia, burung ataupun hewan, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar tindakan sosial, tapi bernilai ibadah juga. Bahkan manfaat yang diberikan kepada makhluk lain akan terus menjadi pahala yang mengalir. Hadis lain juga menyebutkan, idza qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyadrisha. Artinya, apabila hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian terdapat bibit tanaman, maka jika mampu tanamlah bibit tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan kita bahwa seorang muslim harus tetap berbuat baik kepada lingkungan, bahkan dalam kondisi yang paling genting sekalipun. Dan pandangan lain diperkuat oleh para ulama, yaitu Imam An-Nawawi, menjelaskan bahwa setiap manfaat yang diberikan kepada manusia maupun hewan melalui tanaman akan menjadi sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sementara
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menegaskan bahwa hadis tersebut merupakan dalil tentang anjuran memakmurkan bumi dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Adapun ulama kontemporer seperti Syahid Hussein Nasri berpendapat bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini bukan hanya krisis teknologi, tapi juga krisis moral dan spiritual. Ketika manusia memandang alam sebagai objek ekonomi, hubungan manusia dengan Allah dan alam menjadi rusak. Senada dengan itu, Fazlul Khalid menjelaskan bahwa solusi krisis iklim harus dimulai dari perubahan cara pandang manusia terhadap alam sebagai amanah dari Allah, bukan sekedar komoditas yang boleh dieksploitasi tanpa batas. Pendapat ulama tersebut selaras dengan fakta ilmiah. Menurut laporan IPCC, suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 1,1 Celcius dibandingkan dengan masa pro-industri akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Selain itu, UNEP mencatat bahwa dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah pada setiap tahun, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat apabila pola konsumsi manusia tidak berubah. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas yang sedang kita hadapi saat ini. Menariknya, lebih dari 14 abad tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita nilai-nilai pelestarian lingkungan melalui larangan membuat kerusakan, anjuran menanam pohon, dan menjaga kebersihan serta memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan dari pembahasan kita ini bahwa etika lingkungan dalam perspektif ilmu hadis tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam, tapi juga menjadi wujud ketaatan kita kepada Allah sebagai khalifah di bumi, mengamalkan sunnah Rasulullah, serta mewariskan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi yang akan datang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.